Oke, hari ini kita belajar mengenai elips. Elips dulu nggak apa-apa. Nanti hiperbolanya nanti. Oke, kita belajar tentang elips, ya. Nah, ini elips sebenarnya lanjutan dari lingkaran, gitu. Kenapa saya bisa masuk ke polinomial dulu? Karena menurut saya polinomial itu lebih gampang daripada elips. Jadi elips sama hiperbola saya kebelakangin gitu, ya. Saya kebelakangin. Oke, hari ini kita belajar mengenai elips, sebenarnya lanjutan dari lingkaran. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada gambar di sini, ya, ada gambar di sini. Oke. Nah, awal kita belajar, jadi bentuk lingkaran itu diperoleh dari sebuah kerucut. Jadi si kerucut itu kalau kita potong, ya, kalau kita potong, kerucut itu atasnya akan membentuk sebuah lingkaran. Kalau sebuah kerucut itu dipotong dengan sejajar pemotongannya, kayak motong nasi tumpeng, kita potongnya sejajar, itu akan menghasilkan lingkaran. Tapi kalau misalnya kita potongnya agak miring, dia menghasilkan elips di sini. Dan kalau kita miringkan lagi sekitar 45 derajat lah ya, dia akan membuat atau membentuk sebuah parabola. Membuat parabola. Tapi kalau misalnya kita sampai 90 derajat, ya, 90 derajat seperti ini, maka akan membentuk sebuah hiperbola. Seperti itu. Hiperbola. Oke. Karena hari ini kita belajar elips, berarti kita fokusnya ke elips dulu. Elips kalau kita definisikan secara teori adalah salah satu kurva yang terbentuk akibat perpotongan sebuah bidang terhadap kerucut. Seperti ini. Dan si elips ini punya unsur-unsurnya. Elips itu tidak hanya horizontal. Yang saya tulis di sini, elipsnya masuk ke elips horizontal di sini. Nah, ada juga namanya elips vertikal, ya, elips vertikal. Oke, kita satu-satu dulu. Kalau elips horizontal dia bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuat elips itu kita butuh yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Di sini kalau misalnya kita mau ngebentuk elips, sumbu Y sebagai sumbu minor. Ya, sumbu minor ini dia. Tetapi kalau sumbu X kita anggap sebagai sumbu mayor. Seperti itu. Selanjutnya C. Kalau kita ini sebenarnya ngegambarnya itu lebih enak langsung ke GeoGebra ya. Seperti itu. Sumbu Y adalah minor, sumbu X adalah sumbu mayor. Dan ini elips horizontal yang pusatnya 0,0. Dia pusatnya 0,0 di sini, ya. Pusatnya di sini. Kemudian dia punya titik fokus. Fokusnya ada 2. Yaitu F1 ada di sini. F1 itu min C,0, F2 itu C,0. C dari mana nilainya? C itu dari si X-nya. Sumbu X-nya kalau kita lihat, iya kan? Kalau 0 memang F2 kan sumbu Y-nya adalah 0 kan? Seperti itu. F1 juga sama. Itu dari sumbu X-nya. Selanjutnya ada juga locus rectum, ya. Locus rectum. Dia locus rectumnya itu ada di fokus 2. Ada di fokus 2. Ini juga sama locus rectumnya. Dia di sini juga. Kemudian si elips ini punya garis arah atau direktris. Dia ada 2 garis arah atau direktrisnya. Kalau dilihat di tabel, dia kan pusatnya 0,0, garis arah direktrisnya pasti ada 2, plus minus kan? Ya enggak? Kita fokusnya ke horizontal. Pusat 0,0 yang horizontal. Ya, pusat 0,0 yang horizontal. Oke.
bisa lihat. Ini tetap X ya, bukan Y ya, ini X. X sama dengan plus minus. Garis direktrisnya ada dua, plus minus. Ada di sisi positif dan ada sisi negatifnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bertahap dulu, yaitu kita belajar mengenai elips yang pusatnya 0,0. Sebenarnya elips ini kalau misalnya kita berlanjut lagi untuk di perkuliahan, bagi yang mau ambil matematika murni atau pendidikan matematika, ini sangat dibahas banget mengenai elips, hiperbola, dan parabola seperti itu. Ya, ini kita kulitnya aja dulu, dan saya akan memberikan soal-soalnya itu yang akan keluar di SBMPTN. Karena nanti SBMPTN akan keluar lingkaran, elips, dan hiperbola. Seperti itu. Ya. Selanjutnya sampai sini ya, elips horizontal pusatnya 0,0, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ada yang pengen. Sampai sini paham tapi? Paham? Oke. Sementara kalian telah mentah-mentah dulu untuk elips. Ini masih dasarnya. Kita belum masuk ke contoh soalnya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Oke, enggak. Oke. Menurut saya udah cukup ya sampai sini aja perkenalan elips. Nanti kita coba untuk masuk ke hiperbola. Kemudian langsung ke soalnya, karena rata-rata elips dan hiperbola yang keluar di SBMPTN adalah mengenai nanti akan ada pemfaktoran. Jadi diingat-ingat pemfaktoran, kalian harus ingat. Kemudian juga pertidaksamaan, diingat-ingat kalau kurang dari itu bentuknya gawang atau sayap. Masih ingat nggak? Saya pernah ngajarin deh. Ya, saya pernah ngajarin kan? Iya. Kalau kurang dari dia pakainya sayap atau gawang, kalau lebih dari dia sayap atau gawang. Dan HP-nya bagaimana? Materi mengenai pertidaksamaan. Diingat-ingat lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, walaupun perkenalan hanya tentang elips saja.